Iya, selamat datang kembali para Waduers, Wadu Gambar di channel kesayangan kita, Wadu Gambar. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang sebuah cerita horor ya di sebuah rumah sakit. Langsung saja. Di kota Jakarta ada sebuah rumah sakit yang didirikan di atas sebuah lahan. Lahan ini dulunya adalah sebuah area pemakaman. Oleh karena itu, rumah sakit ini yang dibangun di bekas lahan pemakaman ini tentu saja tak pelak sering terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia yang menyelimuti gedung rumah sakit tersebut. Terlebih tatkala malam hari tiba, aura mistis sangat kental dapat dirasakan baik oleh pasien maupun para petugas yang bekerja dan bertugas di rumah sakit tersebut. Pada malam itu terdapat 3 orang perawat yang sedang bertugas shift malam. Ketiga petugas perawat tersebut secara bergantian mengurus kebutuhan dari satu pasien ke pasien lainnya, seperti mengganti cairan infus, mengganti perban, mengontrol kondisi para pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Ketiga perawat ini, mereka ini perawat yang baru saja bertugas, belum lama. Jadi ketiga perawat ini belum mengenal betul apa yang terjadi dan apa yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kisah ini akan berputar atau berkutat tentang para perawat ini yang melibatkan perawat tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Kita simak cerita selengkapnya. Ketiga perawat yang sedang bertugas tersebut, yang baru saja diangkat menjadi perawat itu, akhirnya mereka dipanggil oleh manajemen rumah sakit tempat di mana mereka bekerja. Mereka diminta untuk berkumpul di kantor manajemen rumah sakit tersebut. Kemudian mereka pun diberi pengarahan oleh manajer dari rumah sakit tersebut. Manajer tersebut mengatakan kepada ketiga perawat tersebut untuk selalu menutup pintu dari sebuah kamar kosong yang ada di rumah sakit tersebut, yang sekarang ini digunakan sebagai gudang untuk penyimpanan barang-barang dari rumah sakit tersebut. Gudang sementara. Jika tidak ada keperluan, lebih baik tidak usah masuk ataupun membuka kamar kosong yang digunakan sebagai gudang tersebut, terutama pada waktu malam hari. Briefing tersebut dilakukan oleh manajer pada pukul 7.30 malam atau setengah 8. Jadi manajer tersebut berpesan intinya untuk bekerja dengan baik sesuai dengan job deskripsi mereka, dan diperintahkan untuk tidak membuka kamar kosong yang digunakan sebagai gudang di rumah sakit tersebut. Iya, para perawatku, jadi kalian tidak boleh membuka gudang tersebut ya.
Pada suatu ketika, salah seorang pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Jadi di setiap kamar pasien itu, khususnya yang mereka yang sakit dan butuh penanganan khusus, yaitu ada tombol untuk memanggil perawat. Nah, salah satu pasien menekan tombol bantuan untuk meminta perawat segera datang kepada pasien tersebut. Salah seorang perawat itu bergegas menuju ke kamar pasien yang membutuhkan bantuan tersebut. Perawat tersebut berjalan melewati kamar kosong itu. Sang perawat melihat pintu kamar atau pintu ruang kosong yang digunakan jadi gudang itu tidak tertutup dan lampu di dalam ruangan tersebut masih menyala. Karena penasaran, sang perawat tersebut memutuskan menuju ke ruangan kosong itu yang pintunya terbuka dan lampunya menyala itu. Ia masuk, melongok, dan melihat isi dari ruangan tersebut. Ia pun melihat sebuah kursi roda yang sudah tua, posisinya sedang menghadap ke jendela. Seketika itu juga tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan ia merasakan hembusan angin udara dingin di dalam ruangan tersebut menyergap tengkuk lehernya. Aduh, dingin sekali. Ini hanya perasaanku saja atau apa seperti ini? Ini pasti ulah cleaning service. Pasti cleaning service itu lupa menutup kamar ini dan mematikan lampunya. Dasar cleaning service ini ya. Bekerja di rumah sakit kok lupaan. Ini bagaimana? Sang perawat tersebut tidak berpikir tentang hal-hal negatif. Dia hanya berpikir, ya karena ruangan tersebut kosong sehingga menimbulkan udara dingin berputar di dalam ruangan tersebut. Sirkulasi udaranya tidak lancar. Demikian pikir dari si perawat tersebut. Ya, karena dipikirnya cleaning service-nya lupa menutup pintu, ia pun akhirnya menutup pintu tersebut dan mematikan lampu yang ada di dalam ruangan tersebut. Ia pun kembali bergegas menuju ke pasien yang tadi memanggilnya, karena pasti pasien itu sudah menunggu. Ia pun akhirnya menuju ke kamar pasien tempat pasien tersebut memanggil tadi. Ketika sampai di tempat pasien yang memanggilnya, ternyata didapati infus pasien sudah hampir habis. Ia kemudian kembali meninggalkan pasien tersebut untuk mengambil botol cairan infus yang baru untuk pasien tersebut. Botol infus tersebut ada di ruang obat di sebelah ruang perawat, yang mengharuskan si perawat tersebut untuk kembali melalui lorong tersebut melewati kamar kosong tadi. Aku harus segera mengambil infus. Kasihan ini ibu-ibu ini, infusnya habis. Aku harus mengambil. Ya, aku harus melewati tempat itu tadi. Dasar cleaning service. Nanti kalau ketemu aku ingatkan dia. Sang perawat kemudian pun beranjak pergi menuju ke ruang obat untuk mengambil infus untuk pasien yang infusnya hampir habis tadi. Nah, untuk mengambil infus yang baru, si perawat itu otomatis harus pergi melewati ruang kamar kosong tadi. Ya, ia harus melewati ruang kamar kosong itu lagi. Nah, tatkala ia melewati lorong dan melewati kamar kosong di rumah sakit itu, ternyata pintu dan lampu kamar kosong itu ternyata sudah
menyala lagi. Padahal tadi sudah dimatikan dan pintu sudah ditutup. Sekarang kok terbuka lagi dan lampunya menyala lagi. Nah, karena penasaran lagi, si perawat itu pun akhirnya berjalan melewati kamar tersebut sambil melirik. Matanya melirik masuk ke dalam kamar kosong tersebut. Dan ia melihat sepintas bahwa posisi kursi berubah. Yang tadi menghadap ke jendela sekarang sudah berubah menghadap ke arah pintu. Si perawat itu pun tetap terus melanjutkan perjalanannya menuju ke ruang obat dan mendapatkan infus yang baru untuk pasien yang tadi. Setelah ia mendapatkan infus yang baru, ia kembali bergegas menuju ke tempat pasiennya tadi.